Bu Nika cerita dong, Bu Nika kok jadi penyuluh sih di BPTP? Emang ada sejarahnya gimana cita-citanya penyuluh? Memang ada sejarahnya. Oke, gimana? Ya, awalnya kita kan dulu itu penyuluhnya di BIP. BIP ya? Oh, Kalau zaman BIP ya? Dia zaman BIP tahun sekian itu ya. Jangan lupa tekan subscribe dan lonceng untuk melanjutkan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Dani Medio di podcast Pertanian dan Teknologi. Sobat Dani, saya sekarang ada di mana? Yo, ini loh, ada di Agricultural Operation Room BPTP NTT. Ini ruangan keren banget dan saya ditemani oleh Ibu Onike Leilogo. Beliau adalah penyuluh pertanian yang ada di BPTP NTT. Selamat sore Bu Onike. Selamat sore Pak Dani. Aduh, senang nih Pak kita Dani. udah jaga jarak sini. nih. Hah? Udah jaga jarak kan? Boleh dong kita buka dikit ya. Boleh lah. Sepakat boleh ya kalau kita sepakat ya. Oke. Bu Onike gimana kabarnya? Puji Tuhan baik. Wah keren nih. Kita bisa ketemu di sini ya. Sobat Tani, ini Tapi kan bukan sekarang aja, kemarin kan kita. Tapi kita kan udah lama kita nggak ketemu ya sebetulnya udah. Saya semenjak ada PPKM ini ya, kita jarang ketemu, tapi kita ketemunya di dunia maya. Oh. Tapi kan mengasihkan juga. Iya. Sobat Tani, Ibu Onike ini juga seorang penyuluh, tapi seorang podcaster juga loh. Dia punya podcast, apa namanya podcastnya? Onike Leilogo Berbagi. Nah, jangan lupa di Spotify, Anchor, dan Google Podcast ya. Iya. Nah, sekarang beliau jadi tamu saya nih di Pertanian dan Teknologi Podcast. Bu Onike cerita dong, Bu Onike kok jadi penyuluh sih di BPTP? Emang ada sejarahnya gimana cita-citanya penyuluh? Memang ada sejarahnya. Oke, gimana? Ya, awalnya kita kan dulu itu penyuluhnya di BIP. BIP ya? Oh, zaman BIP ya? Dia zaman BIP tahun sekian itu ya. Terus kita sudah jadi penyuluh kan. Ya. Ketika kita harus bergabung ya dengan BPTP, menjadi BPTP, memang kita ditawarkan untuk apa mau ke peneliti atau ke penyuluh? Bukan penelitinya, mau ke Badan Diklat atau Badan Litbang. Oh gitu. Tapi ya karena jiwa penyuluh itu memang sudah ada ya, sudah tertanam. Jadi memang kita mau, sudahlah kita ke Badan Litbang. Dan walaupun di sini ada peneliti dan tawaran-tawaran yang ya tahu sendiri kan. Tapi kita sebagai penyuluh dan beberapa teman yang lain tetap menjadi penyuluh di BPTP. Wow, karena memang sudah tertanam jadi udah jiwa melekat ya penyuluhnya. Iya. Dan terbukti loh sekarang Sobat Tani, beliau ini sudah konsisten dari mulai kuliahnya di bidang peternakan ya, kemudian seorang penyuluh, kemudian beliau karena komunikasi kemarin. Komunikasi juga, S2-nya di komunikasi ya? S2-nya komunikasi IPB dan S3-nya di UPLB ya? University of the Philippines in Los Baños nih, Philippines. Ya. Wah, itu dia linear terus dan sekarang komitmen terus jadi penyuluh pertanian. Semangat penyuluh, harus keren. Semangat penyuluh. Iya. Bu Onike, kita kemarin ke Sumba loh. Ya, bener ya? Asik ya? Asik dong. Sumba Barat sampai... Sumba Barat Daya dulu kita, terus tapi Sumba kan saya Barat. nggak kesana. Iya, Sumba Barat, Sumba Timur. Sumba Timur ya, saya dapat 2 tempat Sobat Tani. Bu Onike, apa yang dikerjakan kita di sana kemarin? Cerita kita kan kita kan kemarin kalau yang jelasnya itu BIMTEK ya, bimbingan teknis untuk petani-petani yang ada di sebetulnya untuk seluruh petani di NTT. Tapi untuk kali ini memang itu dikhususkan untuk petani-petani yang ada di Pulau Sumba. Sehingga kita kemarin itu Trans Sumba istilahnya. Jadi dari Sumba Barat Daya, kemudian kita bergerak ke Sumba Barat, kemudian ketemu saya Sumba Barat. Ya, ketemu Sumba Barat. Nah, di sana itu 3 lokasi Pak kita. Setiap kabupaten itu 3 lokasi sehingga kita bisa menjangkau banyak petani karena memang kemarin itu kan BIMTEK-nya BIMTEK hilirisasi. Hilirisasi Sobat Tani. Sehingga memang apa yang diharapkan bahwa inovasi itu benar-benar terus langsung menyentuh ke petani, diterima oleh petani, ya kita melakukan BIMTEK itu gitu. Kemarin saya lihat Bu Onike ada beberapa petani yang materi Bu Onike tentang ayam KUB ya. Ayam KUB. Itu saya lihat mereka pada bengong aja, seneng banget ya. Memang mereka senang ya kalau emang ada beberapa peternak ayam sana ya. Ada yang memang berminat kemarin secara di luar kelas ya, di luar ruangan itu setelah kita santai, kita berbincang-bincang itu bagaimana caranya supaya kita tuh bisa memelihara ayam KUB, saya tertarik, ada yang bilang gitu, tapi kan itu kita harus bicarakan secara
ada prosedurnya Ya, bagaimana secara, secara detail ya, karena ini bagaimana kan caranya. kalau bagaimana caranya mengirimkan DOC ke sana itu kan pakai prosedur. Betul. Sehingga itu kita harus saya juga tidak bisa langsung menjanjikan kepada mereka. Tapi setelah BIMTEK kan mereka pada suka ya. Paling suka ke UMKUB kemarin. Bener-bener Iya. ya. Ada juga yang tertarik dengan materi sapi. Oh iya, Ternak kemarin ada sapi juga ya. budidaya ternak sapi yang disampaikan oleh Pak Kepala Balai, Bapak Dr. Rudi. BIMTEK ini kan salah satu metode ya Bu, Ya, Bu metode Onika penyuluhan. ya, metode penyuluhan yaitu bimbingan teknis. Itu tentunya udah biasa nih sama Bu Onika lakukan nih ya. Iyalah, Bu kan Onika kita kan ini kerjanya. dong Apa? berbagi sama teman-teman nih, sama penyuluh yang lain. Gimana sih melakukan BIMTEK itu? Harus seperti apa Bu Onika? Sebetulnya yang diharapkan dari BIMTEK itu sebenarnya awal BIMTEK itu sebenarnya itu menggugah dulu ya. Menggugah dulu. Petani. 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 Tapi sebenarnya bukannya petani ya, sebetulnya kalau kita Siapapun menggugah, ya, siapapun, tapi karena kemarin kita khusus petani, kita menggugah mereka dulu dengan inovasi itu. Betul, ada inovasi yang disampaikan. Iya. Oke, yang kedua. Nah, kalau mereka sudah tertarik, kan kita tidak bisa memaksakan, gitu ya. Otomatis ya mereka mau. Karena kita sudah menggugah, pasti akan mereka berpikir apa kebutuhan mereka nih? Apa yang mereka butuhkan iya, kan? sehingga mereka akan menyampaikan ke kita gitu. Kalau memang mereka tertarik, pasti mereka akan dari pengalaman BIMTEK yang lain, ya ada selalu ditelepon, Ibu bagaimana caranya supaya kita Jadi bisa berarti memelihara. berdasarkan permintaan juga ya Bu Onika ya, berdasarkan kebutuhan juga Sobat Tani. Iya, harus sesuai kebutuhan. Bu Onika ini melakukan BIMTEK bersama institusinya Balai Pengkajian Teknologi Pertanian NTT. Itu tidak sembarangan Bu Onika ya. Iyalah. Tidak sembarang orang bilang orang NTT bilang tidak sembarang. Tidak sembarang. Jadi harus ada riset dulu, artinya ada yang dibutuhkan oleh petani ataupun siapapun. Kemudian apa yang dibutuhkan, dan yang dibutuhkan itu menjadi satu topik, dan topik itu menjadi teknologi atau topik yang disampaikan kepada BIMTEK. Ya, jadi lewat BIMTEK kan memang pada dasarnya bahwa BIMTEK itu kan untuk meningkatkan pengetahuan mereka. Dari mereka yang belum tahu menjadi tidak tahu, atau mereka yang kemarin tahunya mungkin sedikit menjadi tahunya lebih banyak. Sehingga dengan informasi-informasi yang kita berikan lewat BIMTEK, kita kan tadi itu menggugah kata saya. Kan kita penyuluh itu ada PKS ya, Bu Onika ya. Ada pengetahuan dulu, kemudian BIMTEK kan biasa ada prakteknya ya, itu keterampilan dan sikap. Sikap itu yang perlu. Paling seperti kata penyuluh kemarin kan. Setelah pulang BIMTEK, mereka akan mungkin berubah, kemudian apa yang harus kita kerjakan. Dan memang sikap itu kan ditunjukkan kemarin, ada yang menunjukkan bahwa aduh Ibu responnya ya langsung ya, responnya. itu kelihatan. Gitu. Wah, oke. Bu Onika, Nadi tentang BIMTEK, kemudian saya ingin ngorek-ngorek Bu Onika nih kan, saya yakin deh kalau saya lihat podcastnya, Bu Onika punya podcast nih, itu keren banget loh Bu Onika. Itu kenapa bisa, kok pilih podcast sih? Ya kan kita penyuluh itu kan harus mengikuti zaman. Oh, ya kan? nyaman, keren. Jangan kita tertinggal kan. Kalau ketinggalan ya, kalau kita ketinggalan, susah. waduh tuh penyuluh mana itu kayak gitu kan. Jadi memang penyuluh itu selain dia itu kan banyak memang metode-metode penyuluhan, banyak media-media penyuluhan. Dia kan berkembang nih. Berkembang terus. Berkembang. Kemarinnya hanya kita pemutaran film misalnya gitu kan, pembuatan istilahnya itu yang memang masih sangat-sangat zaman dulu. Tapi kan dia sekarang berkembang nih. Tuh. Berkembang di YouTube, kemudian ya macam-macam. Ya. Nah sekarang yang lagi itu kan podcast ini. Konsep podcast ya. Siapa yang menggugah saya? Siapa yang memberi saya semangat? Bukan orang lain. Ini dia nih. Kita saling kasih semangat ya Bu Tapi Onika. ceritanya gini Pak Dani. Iya. Pak Dani kan membawakan memberi materi di podcast itu lewat webinar. Ya, waktu betul. tanggal berapa tuh saya lupa ya. Pertama kali saya di BPTP Kendari itu yang mengadakan. Iya. Tapi waktu itu kita juga lagi persiapan Zoom meeting di sini. Jadi saya tidak bisa mengikuti pemaparan Pak Dani. Tapi ketika saya buka-buka lagi ya di HP ini ya. Oh ini ada tentang podcast, aduh saya rugi nih, saya tidak bisa ikut. Langsung saya telepon Pak Dani. Pak Dani, aduh saya tertarik nih Pak Dani gitu. Bagaimana caranya supaya saya itu bisa menjadi podcaster? Keren. Saya dikasih penjelasan sama Pak Dani. Ternyata asik ya. Caranya mudah. Asik ya. Mudah toh? Nggak susah? Udah. Nah teman-teman penyuluh. Gampang kok. Ini buktinya. Ibu Onika Lailogo ini sudah mengadopsi dan sudah mengikuti zaman.
sudah mengikuti tren sekarang ini bagaimana pengembangan media penyuluhan menggunakan teknologi informasi komunikasi, salah satunya podcast. Jadi penggunaan media itu tidak mengikuti umur. Wah, keren. Umur itu hanya angka. Sip. Tapi harus jiwanya harus jiwa semangat. Onike Lailogo berbagi. Jangan lupa. Oke, terakhir Bu Onike. Tadi Bu Onike tuh udah penyuluh yang hebat. Bagaimana dia ceritanya menjadi penyuluh, pendidikannya juga hingga menjelang sampai S3, kemudian menggunakan metode-metode yang hebat kayak BIMTEK. Kemarin kita sampai jalan-jalan ada BIMTEK-nya, apa yang harus dilakukan kalau kita mengadakan BIMTEK. Dan yang terakhir dia juga podcaster, menggunakan media penyuluhan dengan platform podcast kekinian loh. Kekinian. Bu Onike bisa dong kasih pesan harapan kepada penyuluh-penyuluh anak muda nih terakhir aja supaya sama anak-anak muda tuh tergugah dan apa yang memang sebetulnya podcast ini lebih segmennya itu sebetulnya anak muda yang milenial. Tapi tidak menutup kemungkinan sebetulnya untuk yang non milenial. Tadi saya egging ya. Oh iya betul. Jadi itu memang sebetulnya setiap kita ini sebetulnya podcast ini bukan hanya untuk yang milenial, tapi juga untuk penyuluh-penyuluh yang lain. Tapi memang saya itu sebetulnya berharap kalau bisa ya teman-teman yang lain juga di kelas manapun, umur manapun, tetap menggunakan media-media ini. Kita harus mengikuti zaman. Kita jangan tertinggal walaupun umur kita bertambah, tapi bukan berarti semangat kita itu juga menurun. Tidak boleh. Jadi umur itu sekarang dia kan kurvanya menurun nih. Ya kan? Semua menurun, mulai menurun, tapi semangat itu harus. Jadi kalau umur kurvanya begini, semangat itu harus lurus dia. Gimana? Keren. Saya setuju banget. Ini harapan dan pesan Bu Onike, saya selalu akan ingat terus nih, dan teman-teman penyuluh juga, semangat. Umur boleh tua, tapi semangatnya harus terus. Keren. Semua buat penyuluh. Thank you Bu Onike. Singkat. Terima kasih Pak Dani. Tapi ini bermakna. Saya dapat tamu yang istimewa, minjem tempatnya lagi nih. ini terbalik loh. Sebetulnya Pak Dani yang jadi tamu. Tapi nanti kita jadi tamu di Onike Lailogo Berbagi. Terima kasih semuanya, Bu Onike. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Sobat Tani, demikian obrolan bermakna saya dengan Onike Lailogo. Dengarkan terus podcast saya, Pertanian dan Teknologi. Salam pertanian.